agar bisa istiqamah, perbanyak ibadah khalawat, ibadatul khalawat, sendirian. Perbanyak latih diri untuk sering beribadah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketahuan ya sudah, tapi berusaha bahagia orang tidak tahu kalau kita beribadah. Salat malam. Sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di waktu malam ketika orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Orang semua sedang tidur, kita cari muka. Kita menyambut seruan Allah. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu hina yabqa thuluthul akhir minat fis ila samai dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berkata, hal min da'in fa astajiba lahu, adakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah, adakah yang minta ampun akan aku ampuni. Ya. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah, adakah yang memohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya. Allah mencari hamba-hambanya, hamba-hamba Allah sedang tidur, kita cari muka. Cari muka, bayangkan. Dari ribuan orang, antum sendiri salat malam. Benar-benar Allah perhatian sama antum. Antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kenyamanan. Sampai antum mungkin salat malam berat, lama-lama jadi nyaman. Bagaimana caranya? Kalau tidak salat malam, kayaknya ada yang hilang. Munculkan perasaan ini. Kalau sudah dapat perasaan ini, antum bersyukur sama Allah. Ya Allah, bagaimana engkau menjadikan aku rindu untuk salat malam. InsyaAllah kalau kita sering salat malam, Allah jaga kita. Karena orang yang sering ibadah khalawat sendirian menunjukkan keikhlasannya. Beda orang munafik. Orang munafik semangat kalau banyak orang. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik kalau mau salat malas-malasan. Dia nyari kepada manusia. Makanya salat yang paling berat bagi mereka athqalus salawat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Yang paling berat salat malam sama salat subuh. Kenapa? Masih gelap. Ngapain ke masjid? Tapi kalau salat zuhur semangat karena banyak orang lihat. Salat asar semangat banyak orang lihat. Salat maghrib masih mau menjelang masih banyak orang lihat, maka semangat. Tapi salat isya enggak ada yang lihat, berat. Pingin karena tidak ada yang like. Enggak ada yang like. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib yang like banyak. Maka kita menyelisih orang munafik. Buktikan kepada Allah bahwasanya tanpa ada penglihatan manusia pun saya beribadah kepada Engkau ya Allah. Saya buktikan kepada Engkau ya Allah bahwasanya saya berusaha untuk ikhlas. Meskipun Engkau yang mengatur hatiku. Berusaha. Maka latih diri untuk ibadatul khalawat. Baca Quran dalam kesendirian. Lagi di mana-mana baca Quran. Orang tidak kenal kita baca Quran. Lagi di pesawat baca Quran. Ya. Lagi dimanapun berusaha baca Quran. Berzikir kepada Allah. Ibadah khalawat. Kalau ada waktunya iktikaf misalnya tahunan, ikuti iktikaf untuk mencari keridhaan Allah ya. Intinya ini ibadah penting. Maka seorang melatih diri untuk menyembunyikan amal solehnya. Bagaimana agar orang lain tidak tahu. Saya sering sampaikan ini karena sekarang kita di zaman semua orang pamer amal solehnya. Semua orang pamer amal solehnya. Apalagi sebagian ustadz mencontohkan hal tersebut, suka pamer amal solehnya. Sehingga akhirnya masyarakat terbiasa. Wong ustadz aja begitu. Akhirnya ditiru. Lagi sedekah, pamer. Lagi bantu orang, pamer. Ya mungkin dia bilang niat saya untuk memberi contoh. Ya sesekali oke lah. Tapi kalau sering-sering, sudah banyak contoh dari sahabat, dari Nabi, cerita aja. Tidak perlu kita membranding diri kita sendiri. Akhirnya orang pada ikut-ikutan. Lagi dakwah di belantara Afrika, kasih tahu saya sedang di belantara apa? Afrika. Lagi susah. Akhirnya semua diceritakan. Akhirnya audiens ikut-ikutan. Lagi umroh pamer. Akhirnya apa? Saya lihat sedih. Lagi tawaf pakai apa? Pakai skuter. Ya kita sedang tawaf, akhi. Tawaf pakai skuter, kemudian kayak main bom kar. Kemudian asik nih lagi nih.
Akhirnya ibadah pun bangga, saya lagi ibadah sama ustadz ini, jadi ria. Pamer. Antum kalau mau selamat, sembunyikan amal soleh antum. Tidak perlu orang lain tahu. Kalau istri perlu tidak tahu, tidak usah kasih tahu. Antum lagi bantu janda, jangan kasih tahu istri. Bahaya. Tapi dengan niatnya yang benar, bukan niatnya macam-macam. Maksud saya janda nenek-nenek ya, nggak usah cerita. Jadi kalau bisa istri tidak tahu, nggak tahu. Kalau dia perlu tahu nggak ada masalah. Kita suami istri insya Allah aman, saling memberikan. Tidak ada niat riak sama apa? Istri nggak ada niat riak. Ya. Tapi maksud saya sebagian salaf sampai mereka sembunyikan amal soleh mereka, sampai istrinya pun tidak tahu. Saking luar biasa menyembunyikan amal soleh. Siapa yang lebih bertakwa, kita atau mereka? Mereka ketakwanya luar biasa, tapi mereka sembunyikan amal soleh mereka semaksimal mungkin. Kita sudah amal sedikit, takwa enggak beres, semua amal soleh kita pamerkan. Tanya pada diri kita sendiri, amal soleh apa yang orang lain tidak tahu? Hampir semua orang sudah tahu. Kita bantu anak yatim, kita cerita. Kita bantu tetangga, kita cerita. Kita berbakti sama orang tua, kita cerita. Kita dakwah di sana, kita cerita. Dakwah di sini, kita cerita. Semuanya kita cerita. Niatnya apa? Supaya orang mengakui kita ini siapa, supaya kita brandingkan diri kita. Kita punya hafalan Quran, kita cerita, kita pamer semuanya kita udah. Yang tersisa disembunyikan hanya untuk Allah mana? Sedikit. Atau tidak ada sama sekali. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ya, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh tersembunyi, lakukanlah. Kalau kita biasa menyembunyikan amal soleh, semoga Allah menguatkan ikhlas kita. Kalau kita semakin ikhlas, semakin selamat dari godaan syaitan. Syaitan yang berkata tadi, la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Di antara makna mukhlasin yang ikhlas. Itu yang selamat. Lihat Nabi Yusuf bagaimana bisa selamat dari godaan syahwat. Wa laqad hammat bih wa hamma biha. Laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah min ibadinal mukhlisin. Ketika Zulaikha dalam kamar, kunci semua pintu sudah ditutup, Zulaikha sudah berkhias, dia sangat cantik jelita. Wa laqad hammat bih. Zulaikha sudah sangat nafsu sama Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga tergerak syahwatnya. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan Allah kasih petunjuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia pun kabur. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan buruk. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia adalah hamba kami yang ikhlas. Maka latih diri untuk sembunyikan ibadah agar kita istiqamah. Ini masalah kecanduan. Ada orang kecanduan pamer ibadah. Harus setiap hari kasih tahu orang, saya sedang begini, sehingga rubah statusnya lah, bikin konten lah, sibuk bikin konten. Kebiasaan dia, kecanduan. Ada orang kecanduan menyembunyikan ibadahnya. Siap dilakukan, alhamdulillah, enggak ada yang tahu. Sebenarnya kecanduan. Pilih kecanduan mana? Sama-sama kecanduan. Satu kecanduan pamer ibadah, satu kecanduan menyembunyikan apa? Ibadah. Oleh karenanya, di antara cara agar bisa istiqamah adalah dengan menyembunyikan amal soleh dengan ikhlas.